Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Tirtabona dari kelas 10H. Hari ini ingin melakukan penjelasan mengenai pertukaran budaya di pentas global. Jadi, pernah nggak sih kalian tuh mikir gimana budaya itu dari berbagai belahan dunia bisa saling mempengaruhi? Dari makanan, musik, hingga teknologinya. Semuanya itu adalah bagian dari pertukaran budaya di pentas global. Nah, di video ini kita bakal bahas gimana sih budaya itu berkembang melalui interaksi antar bangsa dan apa sih dampaknya terhadap masyarakat dunia. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Pertukaran budaya adalah proses di mana elemen-elemen budaya dari suatu masyarakat dan berinteraksi elemen budaya dari suatu masyarakat berpindah dan berinteraksi dengan budaya lainnya. Ini bisa terjadi melalui perdagangan, migrasi, pendidikan, media, atau bahkan wisata. Nah, dalam dunia global yang saling terhubung, pertukaran budaya menjadi semakin cepat dan masif. Selanjutnya, kita bakal bahas bentuk-bentuk pertukaran budaya. Ada beberapa bentuk utama pertukaran budaya, yaitu yang pertama, difusi budaya. Difusi budaya ini apa? Difusi budaya ini adalah penyebaran unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Kayak contohnya tuh sushi dari Jepang yang sekarang tuh populer banget di seluruh dunia. Terus yang kedua ada akulturasi atau perpaduan budaya tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya. Contohnya, budaya Indonesia yang menerima unsur dari India dan Arab dalam berbagai hal, contohnya tuh seni dan agama. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi ini adalah proses di mana suatu kelompok budaya melebur dan mengadopsi budaya lainnya. Nah, contohnya itu kayak imigran yang menyesuaikan diri dengan budaya negara barunya. Terus ada globalisasi budaya juga tuh. Globalisasi budaya adalah fenomena ketika budaya tertentu tuh menjadi mendunia. Kayak contohnya itu musik K-pop ataupun film Hollywood yang dikonsumsi oleh berbagai negara. Terus kita bahas faktor yang mendorong pertukaran budaya. Ada beberapa faktor utama yang mempercepat pertukaran budaya ini. Yang pertama ada kemajuan teknologi dan media sosial. Internet itu memungkinkan orang untuk mengakses budaya lain dengan mudah, misalnya melalui YouTube ataupun Netflix ataupun sosial media lainnya. Yang kedua ada perdagangan internasional. Produk dari berbagai negara tersedia di pasar global dan produk-produk ini tuh memperkenalkan budaya barunya melalui makanan, pakaian, dan gaya hidupnya. Terus selanjutnya ada migrasi dan pariwisata. Mobilitas manusia itu membawa pengaruh budaya ke berbagai tempat. Contohnya tuh kayak turis yang memperkenalkan kebiasaan dari negara asalnya. Terus ada pendidikan juga, pendidikan dan kerjasama internasional. Kenapa? Karena banyak mahasiswa yang belajar di luar negeri dan mahasiswa-mahasiswa itu membawa pengalaman budaya baru ke tanah airnya mereka. Terus kita bakal bahas dampak pertukaran budaya. Pertukaran budaya itu membawa banyak manfaat, tapi juga ada tantangannya. Kita bakal bahas dari dampak positifnya dulu. Dampak positifnya apa? Yang pertama itulah memperkaya wawasan dan toleransi antar budaya. Terus ada meningkatkan inovasi dan kreativitas melalui kolaborasi lintas budaya. Dan bisa juga memajukan industri kreatif, contohnya tuh musik, film, dan fashion. Nah, dampak positifnya udah nih, tapi nggak mungkin dong nggak ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu adalah berkurangnya identitas lokal akibat dominasi budaya global karena bercampurnya budaya-budaya. Contohnya tuh kayak westernisasi misalnya. Terus konflik budaya juga kalau misalkan antar budaya itu ada nilai yang bertentangan. Nah, terus ada juga penyebaran budaya negatif yang contohnya tuh kayak hedonisme dan konsumerisme. Kesimpulannya apa di video ini? Kesimpulannya adalah pertukaran budaya itulah keniscayaan di era globalisasi. Kita tuh bisa memanfaatkannya untuk memperkaya budaya sendiri tanpa kehilangan jati diri kita, tanpa menimbulkan dampak negatif bagi bangsa kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami, menyaring, dan beradaptasi dengan budaya asing tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal yang kita miliki. Jadi mungkin segitu saja atau sekian saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga pembahasan saya itu bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.